عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه أرواح الأولياء والشهداء والصالحين أرواح مشايخنا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu, i'tikaf di dalam masjid, silaturahim kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini selalu diberikan curahan rahmat keberkahan oleh Allah. Semua dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, mudah-mudahan diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, para pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita memulai kajian hadis tentang masalah hukum, yaitu dari kitab Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud ini merupakan kumpulan-kumpulan hadis yang kebanyakannya berkaitan dengan hukum syariat yang disusun oleh Imam Abu Daud. Dimulai dengan Kitabut Thaharah. Jadi ada perbedaan antara hadis tentang hukum dengan kitab fikih. Kalau kitab fikih itu langsung ke intinya, langsung ke inti, langsung ke hukum. Tapi kalau kitab hadis ini, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, maka digalilah oleh para ulama tentang hukum apa yang diucapkan dan hukum apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Dimulai dengan Kitabut Thaharah. Anil Mughirah ibn Syu'bah, dari sahabat Nabi yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhhaba ab'ada. Kebiasaan sebelum kita mengerjakan sembahyang, pasti kita itu mencari WC waktu subuh. Adalah orang kalau misalnya ibadah bangun dulu itu langsung sembahyang, kada mungkin gitu. Pasti kebanyakannya itu mencari mana WC. Nah, ibadah sudah ke WC, pasti mencari mana bajunya. Sudah mencari bajunya, kemudian membersihkan kotorannya, kemudian hanya berwudu.
sudah berwudu hanya pikiran untuk sembahyang. Nah, jadi ada rentetan-rentetannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhhaba abada. Apabila Nabi ini beliau ingin qadha hajat. Nah, ingin qadha hajat. Beliau cepat-cepat berjalan. Nah, cepat-cepat berjalan dan menjauh dari pandangan manusia. Maka di sini dapat kita simpulkan, kalau kita BAK atau BAB, bisa kita mengeluarkannya di suatu tempat yang sudah disediakan, berarti WC di situ. Atau ketika kita di perjalanan, bahkan kita berada di satu hutan. Ketika kita mau membuang kotoran kita, maka hendaklah kita itu mencari satu tempat yang jauh dari pandangan manusia. Nah, umpama dari sini kita hendak ke hulu sungai. Nah, ke hulu sungai. Perjalanan dari sini ke hulu sungai, terkadang kita melewati suatu perkampungan. Terkadang kita melewati langgar, terkadang kita melewati masjid, dan terkadang kita melewati hutan, perumahan, ada penghuninya. Nah, apabila kita mendatangi suatu tempat yang ada perkampungan, umpama kita mendatangi langgar, nah itu kan jelas saja kita pasti mencari tempat yang disediakan untuk BAK ataupun BAB. Itu sudah maklum. Atau kita ke masjid, itu sudah maklum ada tempatnya khusus. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, nah, bilanya kita ke WC di pertengahan jalan, jangan hanya kita membuang BAK BAB di WC tanpa ada melakukan wudhu setelahnya. Nah, kemudian tanpa ada iktikaf di dalamnya. Kenapa? Karena kita memakai wakaf orang, memakai wakaf. Kan kita ke langgar ke masjid itu kan pasti kita ada memakai wakaf orang tuh. Wakaf orang itu kebiasaannya dipergunakan untuk memakmurkan masjid. Amalnya kita masuk ke masjid ataupun masuk ke langgar tujuannya makami aja. Ibadah itu hanya sudah makami, hanya kita keluar dari masjid, keluar dari langgar tanpa ada melakukan sembahyang ataupun kadang-kadang melakukan wudhu. Nah, maka di situ kita ada menggunakan hak orang lah, tanpa yang diperintahkan oleh syariat. Kita menggunakan hak wakaf orang itu tujuannya untuk memakmurkan. Jadi harus ada kita barang berwudhu di situ. Nah, barang berwudhu. Atau setidaknya kita diam di masjid untuk iktikaf sebentar, atau setidaknya kita sembahyang. Nah, tapi ini bukan kita bahas masalah itu. Nah, kita bahas dalam masalah kita mengeluarkan kotoran kita. Umpama di pertengahan jalan kita kada tahan lagi, nah, harus bakami juga tabalujur di waktu itu pas di padang hutan. Jangan sampai kita itu bakami di pinggir jalan. Kan kebanyakan orang berdiri, membuka seleteng berdirinya. Jadi bilanya ada mobil lewat, tahu oh ini rumah kami. Nah, ada mobil lewat, kendaraan atau sepeda melihat bahwa orang ini bakami di pinggir jalan. Nah, seharusnya orang itu BAK-nya itu hendaklah berjauh dari pandangan manusia. Nah, seperti mana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berada di suatu tempat, anggaplah misalnya di padang pasir. Nah, maka beliau ini ketika mau qadha hajat, beliau berjauh dari pandangan manusia. Jangan sampai ada orang melihat, atau jangan sampai ada orang itu mencium bau apa yang kita keluarkan. Kalaunya hanya 5 meter aja dari pandangan manusia, itu pasti keciuman.
Tapi kalau ini sudah 30 meter, karena kelihatan lagi dari pandangan manusia, insya Allah karena ciuman jiwa, buang apa yang kita apa yang kita buang kotoran kita tadi. Dan kesunahan bagi kita hendaklah kita itu cepat-cepat lah untuk berjalan, baiklah di tempat padang hutan ataupun di tempat yang sudah disediakan untuk qada hajat. Umpama kita di rumah, bila kita hendak qada hajat, kita sunat mempercepat jalan kita. Nah, mempercepat jalan. Nah, kemudian termasuklah ketika kita di tempat yang luas untuk qada hajat, ada anjurannya al-istitar bil abniyah, berdinding lah, berdinding. Biasa kalau buat orang-orang pemuda-pemudi, kalau misalnya hendak apa kita rekreasi kan, hendak naik gunung kan, nah itu kan pasti sulit untuk mencari akses untuk qada hajat, tempat WC itu sulit. Maka hendaklah ketika dia mengeluarkan qada hajat itu harus mencari tempat yang jauh dari pandangan ataupun tempat yang sulit untuk dicium kotoran kita. Kemudian hendaklah kita berdinding. Kenapa jadi kita berdinding di situ? Nah, agar supaya jangan sampai kita menghadap ataupun membelakangi kiblat. Bila kita kada berdinding qada hajat lalu menghadap kiblat qada hajat kita ataupun membelakangi kiblat, maka sebagian para ulama mengatakan itu hukumnya haram. Hukumnya haram apabila kita qada hajatnya di tempat yang luas. Nah, anggaplah di hutan, jadi harus ada berdinding. Ada berdinding. Tapi kalau sudah qada hajat kita disediakan ada WC-nya, ya, ada WC-nya. Misalnya di masjid kan ada WC-nya. Nah, maka diusahakan WC-nya ini jangan sampai ada menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau kiblat kita di situ, maka jangan sampai qada hajat kita menghadap ke arah kiblat, jangan. Itu ada pandangan ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Ada yang mengatakan hukumnya ya boleh aja karena ada sudah tempat yang disediakan di situ. Nah, setidaknya kita untuk mengambil kehati-hatian, jangan sampai maulah WC itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dua itu ya, jangan menghadap, jangan membelakangi. Tapi kalau sudah di padang luas di hutan, bila kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, itu hukumnya haram. Diharam berarti berdosa kita di situ. Kemudian kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, aku bersama Rasulullah pada suatu hari. Fa arada ayyafula, ketika itu beliau ingin kencing. Kita membahas qada hajat di tanah yang luas, di padang pasir ataupun di hutan. Lalu beliau ingin kencing, fa'ata damithan fi asli jidar. Lalu beliau mendatangi suatu tempat yang tanahnya itu kebiasaan menyerap air. Nah, dicari sini itu tanah yang tanahnya itu cepat menyerap. Jangan sampai kami itu mencari tanah yang keras. Kenapa? Karena kalau tanah yang keras ini biasanya kamu rancingan di situ. Nah, sekalipun misalnya dalam keadaan berduduk itu tidak menutup kemungkinan ada kerancingan. Jadi hendaklah kami itu di tempat tanah yang cepat untuk menyerap airnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda,
idza arada ahadukum ayyabula falyartab li baulihi mawdi'an. Apabila kalian menghendaki untuk mengeluarkan kotoran atau BAK, maka hendaklah kalian itu mencari tempat layyinan yang tanahnya itu cepat menyerap. Cepat menyerap. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila masuk WC nanti kita, nah berarti ini membahas tempat yang sudah disediakan. Apa ucapan Nabi? Qala Allahumma inni a'udzubika. Kemudian dari sahabat yang bernama Abdul Warith, beliau mengatakan sambungan daripada itu, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ada Allahumma inni a'udzubika atau a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, inilah bacaan ketika kita masuk WC. Nah, masuk WC. Nah, sama ketika orang itu kalau hajat di tanah yang luas, kemudian dia dianjurkan untuk mendinding dirinya daripada pandangan manusia. Kemudian anjurannya pun ada membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa kita dianjurkan membaca itu? Karena setiap apa jua pun yang kita buang kotoran kita, BAK ataupun BAB, maka disitulah sarangnya syaitan. Sarangnya syaitan. Bila kita buang BAK, BAB ketika di tanah yang luas pada pasir ataupun di hutan, nah, apa juga pun ketika air yang keluar dari kotoran kita tadi, disitulah awal mula tempat sarangnya syaitan. Maka kita ada kesunahan untuk membaca doa tadi. Nah, kemudian di samping doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kita tambahi lagi Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini agar supaya tidak bisa dilihat oleh jin ataupun syaitan aurat kita. Kita ke WC kan biasanya pasti membuka aurat tuh. Pasti buka aurat. Enggak bang? Ini kalau buka aurat kayak apa? BAB. Pasti kita buka aurat di situ. Nah, maka kita usahakan tambahi Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Itu kadang kala jin syaitan ini melihat aurat kita terawat. Nah, itu harus bacaan kita di situ. Bila kita kada bacaan, pasti kita di situ digodanya orang bakami, lakian apa kami yang menggodanya itu beginian di situ. Kalau yang ke WC ini beginian, yang menggodanya lakian di situ. Nah, terkadang ketika orang ini kada bacaan, kebiasaan di WC itu pasti lama. Pasti lama di situ. Setidaknya orang yang kalau bacaan itu pikirannya itu melayang ke sana kemari. Karena di situ banyak godaan-godaan syaitan di situ. Sehingga banyaklah yang melaikat pikir kepada Allah. Di dalam hati itu kan dikatakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian tersebut di dalam Bughiyah Mustarsyidin ada warid dari Nabi kita, annal busaqa 'alal kharij minasy-syakhsi yurithul waswas. Nah, apabila orang itu berludah di WC, lebih-lebih lagi kalau orang itu berludahnya di dalam klosetnya, itu akan mengakibatkan was-was. Nah, was-was. Jadi kita makruh di situ, makruh berludah di dalam WC, makruh kita mengeluarkan dahak di dalam WC. Lebih-lebih lagi dahaknya ini
kita buang langsung ke lubang klosetnya. Itu makruh di situ. Kenapa jadi makruh? Karena ada efeknya, mewarisi dan mengakibatkan orang itu ada sifat was-was. Was-was ini banyak, nah. Was-was ketika kita di dalam WC ada, was-was ketika kita berwudu ada, was-was ketika orang itu sembahyang ada, was-was dalam masalah penghidupan pun ada. Was-was di dalam WC yaitu merasa asa ada tiis ya. Nah, padahal bersih aja, tapi merasa asa ada keluar aja sisa air kami, padahal ketika dilihat kan ada. Nah, berarti ini ada was-was. Belum lagi dalam masalah berwudu. Terkadang orang masalah berwudu ini ada was-wasnya juga. Imbas sudah berwudu, pas berdiri merasa ada takantut, merasa asa takantut, lalu diasainya pulang. Imbas sudah berwudu, berdiri pulang, ada merasa kayak takantut, mengeluarkan angin, berasa pulang. Umpama orang itu berwudunya di sungai. Ketika di sungai kadang-kadang orang itu was-was ya, padahal bajunya ini lebih ribuan pula. Nah, tapi ini kadang-kadang, nah, apa aja kita mahaga, bahasa itu tuh mahaga baju nih supaya bersih. Kemudian langsung kadang-kadang ada was-was juga ketika mahaga nanti usia ketika mengambil baju ada yang kuningnya basah pula. Kadang-kadang astagfirullah. Nah, itu was-was sebenarnya. Belum lagi masalah sembahyang. Kadang-kadangnya usalli fardhu maghribi ya. Usalli. Ibu sudah habis usalli ya Allah Akbar. Astagfirullah. Merasa ada pas membaca Allahu Akbarnya biasa yang mula. Usalli. Bahasa ulangnya usalli fardhu maghribi. Allah. Astagfirullah. Bahasa mulanya Allah Akbar. Was-was orang tadi. Tapi yang anehnya orang yang was-was dalam sembahyang ini, ketika imam Allahu Akbar rukuk, ini langsung Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Langsung kawainya. Kenapa? Karena ketika imam rukuk, ini umat rukuk bersama imam dapat satu rakaat. Dapat satu rakaatnya di situ. Padahal kan ada baca Fatihah. Nah, ini orang ini dapat satu rakaat. Tapi karena sebab was-was ini kan dapat baca Fatihah, kan dapat mendengar ini dan baca waktu imam baca surah ini kan dapat juga di situ. Dapatnya apa? Satu rakaat bersama imam ketika rukuk. Fadilah takbiratul ihram ini kan ada di situ. Gara-gara was-wasnya. Itu biasa orang was-was bila sembahyang berjamaah, waktu imam marah lagi rukuk hanya rakaat. Tapi kalau imam masih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu syaitan luar biasa menggodanya. Orang itu masih usalli di situ, masih habis atau misalnya doa kita wajah tuh baru lagi membaca Fatihah, baca Fatihah Bismillah. Nah, kemudian Ar-Rahman hendak mempasangkan itu was-was itu. Belum lagi ketika shotnya ihdinas. Belum lagi waladhdallin-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Kamu jadi guru apa? Lam itu la. Kemudian dotnya itu tebal. Walau, jangan sampai laknya ini tak umpat ke dot menyala, tak umpat ke dot misalnya walut itu walut. Nah, walut itu kan walut mana itu? Kalau kita makan enggak. Nah, jadi harus pas la fathahnya. Tapi karena ini ada was-was, nah lalunya walau. Nah, itu was-was itu. Caranya Pak yakinakan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bahwa ini pas, nah sudah. Nah, jadi ketika orang yang was-was itu berarti sudah ada terganggu akalnya. Siapa yang mengganggu? Tidak lain adalah syaitan. Nah, makanya supaya untuk menghilangkan was-was, mulai sejak dini itu mulai sejak ke WC itu harus kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Supaya tidak dilihat aurat kita oleh syaitan. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Selain daripada mengeluarkan dahak atau ludah ke dalam WC, terlebih lagi di kloset, itu akan mengakibatkan sufratal asnan, kuning giginya. Amalan supaya kuning gigi ya ini. Orang amalan supaya putih gigi itu apa ya? Sikat gigi setiap hari, kemudian dalam sehari 3 atau berapa kali ya. Kemudian kadang-kadang orang ini ke spesialis dokter gigi apa supaya menghilangkan karak-karak yang ada di gigi kita, supaya gigi kita memutihkan gigi itu kan ada solusi obatnya di situ. Kebiasaan orang ini kayak apa caranya agar supaya gigi itu putih? Ini kurang mencari amalan supaya giginya kuning. Ini berudah mengeluarkan dahak di dalam WC. Wa yubtala fa'iluhu biddam, dan diberikan bala orang yang selalu mengerjakan mengeluarkan dahak di dalam WC itu biddam, yaitu diberikan bala musibah, yaitu adanya mengeluarkan darah. Ima ada kalau diberikan musibah mengeluarkan darah orang itu, kita ada ambeyennya, ada keluar darah. Nah, ketika kita BAB atau diberikan bala bencana orang itu meninggalnya itu keluar darah. Nah, keluar darah. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wasiwaku halal khala yuridun nisyan wal amal. Bersiwak ketika di dalam WC. Bersiwak ketika di dalam WC. Menyewa ini kan ada siwak pan, ada sikat gigi. Ya, sikat gigi itu termasuk siwak lah. Ada perbedaan oleh para ulama kita lah. Karena siwak ini inti daripada orang bersiwak membersihkan gigi. Kemudian bisa mengganti posisi siwak itu suatu alat yang dianggap kasar. Nah, yang dianggap kasar. Nah, kalau kita sikat gigi, memang sikat gigi ini ada lembut-lembutnya juga. Nah, tapi kalau yang inti daripada membersihkan, maka bersihkan gigi itu pun termasuk daripada bersiwak juga. Tapi jangan sampai bersihkan giginya itu di dalam WC. Di dalam apakah pintunya itu ditutup ataupun pintunya dibuka, itu masih kata WC. Ya, jangan sampai kita berasumsi, beranggapan bahwa ketika kita membuka WC itu lalu kita bersikat gigi masih dianggap di luar WC, kadang itu masih di dalam WC. Biar bacaan ketika di dalam WC, sekalipun pintunya itu terbuka, itu masih dalam WC. Bila bian beruduk, maka jangan bacaan dengan mengeluarkan suara di dalam WC. Sekalipun itu berbuka pintunya. Karena yang namanya WC itu apabila sudah kita keluarkan kotoran kita, itu sudah dianggap WC. Sekalipun berbuka pintunya. Nah, jadi berwudu ketika dalam WC kalau usah diucapkan, cukup di dalam hati. Nah, oleh karena itu hendaklah kita sediakan keran banyu itu untuk berwudu di luar WC. Nah, dalam WC ada keran banyunya untuk menampung air, tapi di luar WC ada keran agar supaya kita nyaman berwudu, nyaman membasuh piring, kemudian nyaman untuk bertapas dan sebagainya.
Berarti bersikat gigi di luar WC di situ. Sunnahnya. Dalam WC makruh di situ. Nah, kalau orang itu bersikat gigi dalam WC, yuridun nisyan wal ama, mengakibatkan pelupa. Nah, pelupa. Wal ama kemudian mengakibatkan ada buta. Dijelaskan oleh para ulama, buta di sini itu bisa diartikan boleh jadi masa tuanya orang itu kurang bisa melihat lagi. Boleh jadi ketika makna buta ini adalah hatinya yang buta. Nah, hatinya yang buta. Sehingga ketika ada nasihat dari guru-guru, ujian kita itu mantul. Nah, dinasihati guru, orang itu keras hatinya, mantul. Nah, hatinya kada masih di situ. Dinasihati kuitan kada masih. Nah, ini sudah buta di situ. Wa tulul qu'ud fihi yurithu waj'al kabid wal bawasir. Lamanya kita duduk dalam WC itu mengakibatkan yang pertama waj'al kabid. Ada suatu penyakit yang ada di dalam hatinya. Bisa makna waj'al kabid itu penyakit hati dari segi kita medisnya, boleh jadi kanker hati. Tapi dari segi tasawufnya, makna waj'al kabid itu terus menerusnya itu ada sakit hati. Nah, ada sakit hati. Kadang kawa kesalah orang itu lalu dia sakit hati terus. Pokoknya dalam hidupnya itu hampir sakit hati. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara lamanya duduk di dalam WC. Wal bawasir, kemudian lama dalam WC itu mengakibatkan penyakit ambeien. Penyakit ambeien. Dan penerapan dari Nabi kita dalam masalah qada hajat itu kan cara kita qada hajat ini kan kayak gini. Nah, jadi apa namanya, tumit kita sebelah kiri itu hendaklah kita tempelkan ke pantat kita sebelah kiri. Tumit kita sebelah kiri kita tempelkan ke pantat kita sebelah kiri. Tapi lutut kita sebelah kiri ini jangan kita angkat ke lantai. Namun kita angkat ke lantai, ini najis nih lutut kita. Nah, jadi kita pakai ini. Kalau memungkinkan, bentuk postur tubuh kita dalam keadaan normal. Artinya kada terlalu gemuk lah. Orang lama 100 kilo angka ini kawalah. Sudah kilo kan? Nah, sudah. Nah, jadi normal-normalnya. Kemudian WC-nya itu WC yang jongkok. Amnya WC-nya kloset duduk, kawalah benaiklah kita. Kada memungkinkan di situ. Apabila benaik ini orang kenapa pecah di situ. Nah, jadi ini yang memungkinkan berarti WC-nya itu WC namanya kita yang jongkok. Kemudian dari segi postur tubuh seseorang itu yang normal kayak ini. Nah, bila sudah kita pakai ini, itu kita untuk mengeluarkan kotoran itu lebih mudah ketimbang kita pakai ini. Jadi lebih mudah dibereskan. Kenapa? Karena lembung ke sebelah kiri ini tempat untuk proses jadi kita mengeluarkan kotoran itu lembung sebelah kiri. Jadi kada tapi panjang gitu di situ. Nah, jadi penerapan Nabi itu kayak ini. Penerapan Nabi. Nah, tapi kalau orang itu lama duduk dalam WC itu bisa mengakibatkan ambien. Ambien itu kan kita ya nang di dalam tuh tak keluar dari situ. Nang di dalam tak keluar. Nah, kemudian kadang-kadang ada darahnya di situ, keambien di situ. Ada sahabat Nabi itu yang bernama Imran bin Husain.
Imran bin Husain ini sahabat Nabi, keistimewaannya luar biasa. Diberikan penyakit oleh Allah, kena ambeien. Tapi setiap orang yang kena ambeien bukan berarti di dalam WC itu lama duduk pada. Ini ambeien itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan orang itu ada kena penyakit ambeien. Nah kebetulan sahabat Nabi itu ada kena penyakit ambeien, tapi bukan antara lama duduk dalam WC itu ada penyakit ambeien. Setiap malam beliau ini ditemui oleh malaikat, setiap malam. Pernah suatu ketika beliau ini ada sedikit mengeluh tentang penyakit sidin, lalu mengadu kepada Nabi, minta doakan agar supaya penyakit sidin ini sembuh. Lalu didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah didoakan, lalu Allah mensehatkan Imran bin Husain ampih dari ambeien, kada ada ambeien lagi. Tapi yang anehnya ketika malam pertama malaikat itu kada ada menemui lagi. Malam kedua sampai malam ketiga kada ditemui oleh malaikat Imran bin Husain tadi. Nah lalu mengadu oleh Nabi, wahai Rasulullah, kebiasaan ulun ini setiap malam pasti ditemui oleh malaikat. Tapi entah kenapa dalam 3 hari ini ulun kada ditemui oleh malaikat. Ulun ini bingung gerangan apaan malam ulun, gawian ulun yang mengakibatkan malaikat kada mau mendatangi ulun. Lalu kata Nabi kita Muhammad SAW, ikam harus memilih apakah hendak setiap malam malaikat menemui ikam, atau ikam itu disehatkan oleh Allah dari penyakit ikam tapi malaikat kada datangan. Lalu Imran bin Husain ini memilih apa? Memilih biar aja penyakit ulun ini ada, tetap ambeien sampai ke mati. Nah, asal malaikat itu datangan kepada ulun setiap malam. Jadi diberikan ujian oleh Allah itu sebenarnya ada di balik rahasianya itu ada. Nah, seperti mana Imran bin Husain tetap diberikan ujian, bahkan mau dengan ridhonya diberikan ujian ambeien asal malaikat itu setiap malam datangan. Nah itu keistimewaan Imran bin Husain. Orangnya ahli ibadah, saking ahli ibadahnya setiap kali disebutkan Imran bin Husain, kata para ulama-ulama kita, maka kita dianjurkan untuk membaca doa minta permohonan kepada Allah Ta'ala dengan keberkahan Imran bin Husain. Bila misalnya ada dalam satu hadis perawinya misalnya Imran bin Husain, yang meriwayatkannya adalah Imran bin Husain, lalu kita berdoa langsung, ya Allah berikanlah rezeki ulun yang luas, ya Allah mudahkanlah segala urusan-urusan ulun, ya Allah berikan ulun keberuntungan dunia dan akhirat. Itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ada seseorang menyebutkan Imran bin Husain. Nah, itu ada keberkahan tersendiri di situ. Nah, jadi banyak lagi larangan-larangan dari hadis Nabi kita dalam masalah masuk ke dalam WC. Kemudian di antaranya makruh kita itu memejamkan mata di dalam WC. Makruh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min 'ainin la tarma, min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.